Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Terima kasih banyak buat yang udah mendukung channel ini, dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Lindong dan selusin ahli klan darah iblis hiu saling berhadapan di laut. Suasananya sangat tegang, dan aura panas mengalir di semua mata mereka. Para ahli dari klan Blood Demon Shark ini biasanya sangat sombong. Tidak mungkin untuk menghitung berapa banyak nyawa yang telah diambil oleh tangan mereka. Karena itu, mereka semua sangat kejam dan ganas. Namun Lindong juga bukan orang suci. Belum lama ini, dia telah mengalahkan ahli di tahap setengah langkah kematian mendalam, sampai-sampai yang terakhir hampir mati. Kekejaman dalam tulangnya lebih besar dari anggota klan darah iblis hiu ini. Bentrokan antara dua pihak yang tidak akan menyerah satu sama lain takkan terhindarkan. Bocah, apakah kamu yakin bahwa kamu ingin menjadi musuh klan Blood Demon Shark aku? Percayalah padaku, ini adalah tindakan yang sangat bodoh, ucap Komandan Xia. Ekspresi Komandan Xia berubah menjadi gelap dan serius. Namun nadanya jelas sedikit lebih baik dibandingkan sebelumnya. Tampaknya setelah pertukaran singkat sebelumnya, dia juga mengerti, bahwa itu tidak semudah yang dia bayangkan untuk menghabisi Lindong ini. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan orang lain. Namun aku juga tidak ingin diganggu oleh orang lain, balas Lindong. Mata Lindong menatap Komandan Xia yang tampak suram. Kilatan dingin di matanya tampaknya sedikit melemah. Aku secara alami telah mendengar nama besar klan bangsawanmu. Aku tidak ingin tahu misi apa yang sedang kamu lakukan sekarang, jadi tolonglah jangan mengganggu perjalanan aku. Aku juga memiliki beberapa hal yang mendesak untuk diperhatikan. Kenapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kita tidak akan saling mengganggu dan mundur dengan teratur. Kita masing-masing akan mengurus bisnis kita sendiri. Apa kamu setuju? Ucap Lindong. Mata Komandan Xia menyipit. Mata merah gelap itu tampak agak menakutkan. Dia bertemu dengan tatapan Lindong saat matanya sedikit berkedip. Beberapa saat kemudian, aura jahat yang menutupi tubuhnya sangat berkurang, ketika senyum muncul di wajahnya yang gelap dan serius. Teman ini benar, kami memang sedikit nekat sebelumnya. Dari kelihatannya, kamu mungkin bukan orang yang kita cari, balas Komandan Xia. Senyum yang agak ramah muncul di wajah Lindong saat dia mendengar ini. Namun ada jejak kehati-hatian tambahan di hatinya. Perubahan Komandan Xia ini memang agak terlalu aneh. Bisakah aku pergi sekarang? Lindong tersenyum ketika dia bertanya. Silahkan saja, balas Komandan Xia. Komandan Xia tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Para ahli klan Blood Demon Shark di sekitarnya ragu-ragu sejenak, sebelum menarik aura jahat mereka. Terima kasih banyak, ucap Lindong. Lindong menangkupkan kedua tangannya. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau yang melesat ke kejauhan. Namun kilatan dingin berkedip di matanya saat punggungnya menghadap Komandan Xia. Dia sadar, bahwa perubahan mendadak Komandan Xia ini pasti memiliki beberapa rencana di lengan bajunya. Namun Lindong saat ini tidak dapat mengatakan apa yang dipikirkan Komandan Xia ini. Tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang dengan cepat menghilang ke kejauhan. Komandan Xia, apakah kita hanya akan membiarkannya pergi? Seorang ahli klan darah iblis hiu bertanya, setelah Lindong menghilang ke kejauhan. Biarkan dia pergi, jawab Komandan Xia. Wajah Komandan Xia segera mengungkapkan aura menyeramkan setelah mendengar kata-kata itu. Dia tertawa dengan suara gelap dan dingin. Pertama kali bocah ini bertemu dengan kita, itu 7 hari yang lalu. Namun dia masih di sini setelah 7 hari. Bagian laut ini tandus. Mengapa dia tetap di tempat sepi yang terkutuk ini selama 7 hari? Jangan bilang kalau dia hanya untuk bersenang-senang, ucap Komandan Xia. Komandan Xia, berarti dia itu, balas anak buahnya. Orang yang menyelamatkan Mu Lingshan kemungkinan besar adalah dia. Mata Komandan Xia berbisa saat dia berkata. Kenapa kamu membiarkannya pergi? Seseorang bertanya dengan heran. Itu karena aku tidak yakin untuk mempertahankannya. Komandan Xia menjawab dengan suara acuh tak acuh. Matanya melihat ke arah kemana Lindong menuju dan berkata. Meskipun orang itu mungkin hanya sebagai praktisi tahap awal kehidupan mendalam, kekuatan bertarungnya sebanding dengan praktisi tahap kehidupan mendalam. Bahkan jika aku berusaha keras dan menyerangnya, aku tidak akan bisa menahannya di sini, bahkan jika aku muncul sebagai pemenang, ucap Komandan Xia. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya anak buahnya.
Mencoba melarikan diri dari klan Blood Demon Shark aku di lautan ini, itu tidak akan mudah. Aku sudah menggunakan teknik mencari hiu darah padanya. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Selain itu, segera kirimkan informasi ini ke pimpinan seksi lainnya. Minta mereka untuk bergegas. Aku hanya akan memiliki keyakinan mutlak untuk menangkap orang ini setelah mereka tiba, ucap Komandan Xia. Dimengerti, jawab anak buahnya. Pakar dari klan Blood Demon Shark sekitarnya segera menjawab setelah mendengar perintah Komandan Xia. Setelah itu, tubuh mereka menyelam ke dalam air. Segera setelah itu, banyak gelombang sonik diam-diam menyebar dengan kecepatan kilat di dalam air. Orang bodoh yang tidak tahu batasnya. Beraninya kamu ikut campur dalam masalah klan Blood Demon Shark aku. Selanjutnya aku akan memberitahu kamu, siapa orang yang tidak mampu untuk kamu singgung di dalam chaotic dimensi ini, gumam Komandan Xia. Mata Komandan Xia melihat ke arah kemana Lindong menuju di saat dia bergumam. Ekspresi kejam melintas di matanya. Cahaya hijau melesat menembus langit. Namun ekspresi Lindong tidak tampak santai. Sebaliknya, itu agak suram. Dia melirik area di belakangnya saat dia dengan lembut mengepalkan tangannya. Orang itu, mungkinkah dia benar-benar membiarkanku pergi seperti ini, gumam Lindong. Kamu sedang diikuti, balas Yan dengan suara samar. Apa? Lindong segera khawatir setelah mendengar ini. Matanya menyapu sekelilingnya, tetapi tidak melihat sosok manusia atau merasakan kehadiran apapun. Itu adalah metode pelacakan yang unik dari klan Blood Demon Shark. Mereka ada di dasar laut, ucap Yan mengingatkan. Lindong menurunkan kepalanya, saat cahaya hijau melonjak di matanya. Sepertinya, penglihatannya langsung menembus laut. Dia bisa melihat cahaya berdarah sangat buram yang dengan cepat berenang ke arahnya di dasar laut. Orang itu pasti merasakan kekuatanmu. Ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menangkap kamu sendirian. Tindakannya ini hanyalah upaya untuk menghilangkan kewaspadaan kamu. Dia akan mengepung dan menangkapmu begitu bala bantuan tiba, ucap Yan. Kilatan dingin melonjak dalam mata Lindong. Dia menyadari bahwa selain Komandan Xia, unit klan Blood Demon Shark ini memiliki 10 ahli lain yang telah mencapai tahap awal kehidupan mendalam. Jika mereka bergandengan tangan, itu memang akan menghasilkan kesulitan yang sangat merepotkan bagi Lindong. Bisakah kamu mengelabui mereka untuk tidak mengikuti kita? Tanya Lindong. Ini akan sangat merepotkan. Teknik pelacakan klan darah iblis hiu memiliki aspek uniknya sendiri. Jawab Yan. Lindong mengerutkan bibirnya, saat kilatan sengit melintas di matanya. Jika ini masalahnya, sepertinya dia hanya bisa bertindak dan melenyapkan mereka, pikir Lindong. Kakak Lindong, kamu sedang diikuti oleh mereka. Suara Mulingshan tiba-tiba muncul dari Burning Sky Cauldron, sementara Lindong sedang berbicara dengan Yan di benaknya. Karena Lindong tidak menghalangi akal sehatnya, dia bisa merasakan semua yang terjadi di dunia luar. Ya, Lindong mengangguk. Mulingshan berasal dari suku iblis laut. Itu tidak aneh baginya untuk dapat mendeteksi klan Blood Demon Shark untuk melacak mereka, meskipun Lindong telah gagal melakukannya. Karena kita tidak bisa melarikan diri dari mereka, kita hanya bisa menyerang. Lindong berkata dengan lembut. Mulingshan yang berada di dalam Burning Sky Cauldron terdiam sesaat. Dia sadar, bahwa dia tampaknya telah membawa masalah pada Lindong. Suaranya sekali lagi dipancarkan beberapa saat kemudian, kakak Lindong. Jika kamu ingin bertarung dengan mereka, aku dapat meminjamkan Life Death Coffin Cover ini padamu, ucap Mulingshan. Lindong bisa merasakan Burning Sky Cauldron di lengan bajunya gemetar setelah kata-katanya terdengar. Segera setelah itu, cahaya hitam keluar dengan cepat. Itu berubah menjadi penutup peti mati hitam yang sangat tebal di depan Lindong. Riak yang sangat menakutkan muncul dari penutup peti mati. Lindong menatap Life Death Coffin Cover di depannya, dan sedikit terkejut. Dia tidak pernah berharap bahwa Mulingshan ini memiliki kepercayaan yang begitu besar padanya. Jika harta seperti itu terungkap, itu akan berakhir dengan menarik keserakahan para ahli gila yang tak terhitung jumlahnya. Ya, namun Lindong tidak ragu. Dia jelas menyadari, bahwa dia akan merasa sakit untuk menghadapi ahli tahap kehidupan mendalam dan 10 ahli tahap awal kehidupan mendalam. Namun jika dia memiliki peti mati kematian yang membantunya, segalanya pasti akan jauh lebih mudah. Tangan Lindong menyentuh Life Death Coffin Cover. Dia bisa dengan jelas merasakan perlawanan yang dipancarkan dari dalamnya, ketika dia mengulurkan tangannya. Namun sebuah pemikiran dengan cepat dipancarkan dari dalam Burning Sky Cauldron, yang menghilangkan perlawanan ini, itu jelas, Mulingshan telah melakukan intervensi. Tangan Lindong menyentuh Life Death Coffin Cover. Setelah itu, dia mengangkatnya dan meletakkannya di punggungnya. Mulutnya membentuk senyuman, senyum yang berbahaya dan penuh keganasan.
Kalau begitu, kita harus menyerang dulu sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berkumpul, ucap Lindong. Biur, selusin hiu darah dengan cepat berenang melintasi permukaan laut. Ada selusin ahli klan Blood Demon Shark, dan tatapannya terus-menerus bola-balik. Pemimpin skuadron, kami telah menerima beberapa berita. Seorang ahli klan darah iblis hiu tiba-tiba mengulurkan tangannya dari air. Dia menatap seorang pria dengan hidung bengkok di bagian depan, sambil berbicara dengan suara keras. Ada apa? Pria berhidung bengkok itu menoleh setelah mendengar kata-kata itu. Komandan Xia mengatakan, bahwa dia telah menemukan target, dan telah menggunakan teknik pelacakan di atasnya, ucap anak buahnya. Oh, jadi dia sudah menemukannya ya? Periksa lokasi orang itu, jawab si hidung bengkok. Kebahagiaan melintas di mata pria hidung bengkok itu ketika dia buru-buru berkata. Seseorang dengan cepat mengeluarkan piringan merah gelap. Cahaya mengalir di atasnya. Pada saat ini, ada titik merah yang berkedip di piringan. Orang itu melihat titik merah yang berkedip dan tanpa sadar berseru. Ada apa? Pria berhidung bengkok itu mengerutkan alisnya dan bertanya. Posisi orang itu tampaknya sangat dekat dengan kita, tunggu, dia dengan cepat mendekati kita. Pakar klan darah iblis hiu berseru. Mereka menuju tepat ke arah kita hehe, itu sangat bagus. Ini adalah pahala yang disampaikan tepat ke depan pintu rumah kita, ucap hidung bengkok. Mulut pria hidung bengkok itu terbelah membentuk senyum dingin yang menyeramkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tertentu, sebelum berteriak dengan keras. Semua orang tetap waspada, pasti akan ada hadiah untuk kalian semua, begitu kita menyelesaikan misi kita. Dimengerti, anggota-anggota skuadron kecil ini dari klan Blood Demon Shark di sekitarnya, buru-buru menjawab setelah mendengar kata-kata ini. Mereka mengepalkan tangan mereka, ketika trisula yang mengeluarkan cahaya dingin menyala dan muncul. Ush! Tiba-tiba suara angin yang berhembus muncul dari permukaan laut, tak lama setelah mereka melakukan persiapan. Selanjutnya cahaya hijau datang bergegas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok kurus yang muncul dalam pemandangan skuadron klan Blood Demon Shark kecil ini. Hahaha, sepertinya aku sudah menemukan tempat yang tepat, gumam Lindong. Lindong memandang skuadron kecil ini dari klan Blood Demon Shark yang telah muncul di depannya, saat dia tanpa sadar tersenyum. Bocah, kamu benar-benar telah masuk ke dalam neraka. Sejak kamu datang, jangan pernah berpikir untuk pergi. Teriam hidung bengkok. Wajah pria hidung bengkok itu berisi senyum dingin ketika dia menatap Lindong. Segera, ekspresi kejam melintas di matanya, saat dia melambaikan tangannya, tangkap dia. Teriak hidung bengkok. Bang! Selusin ahli yang agak kuat di belakang pria berhidung bengkok itu berlari ke depan setelah dia berteriak. Trisula tajam disertai oleh cahaya berdarah lebat saat mereka langsung menusuk ke titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Aku di sini bukan untuk menerobos ke dalam neraka. Sebaliknya, aku di sini untuk mengantar kamu semua ke sana, balas Lindong. Lindong memandang para ahli klan darah iblis hiu ini, yang telah melepaskan pukulan mematikan saat mereka menyerang. Namun senyum lembut muncul di wajahnya. Dia segera mengulurkan tangannya, dan meraih Life Death Coffin Cover yang sangat besar di belakangnya, ketika tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hijau yang tiba-tiba bergegas ke depan. Ush! Kilatan cahaya hijau seperti kilat. Itu menyapu melewati selusin ahli klan darah iblis hiu pada kecepatan yang tak terlukiskan. Suara tersembunyi yang rendah dan dalam bergema saat itu juga. Tubuh Lindong muncul di belakang selusin ahli klan darah iblis hiu. Setelah itu, dia berjalan menuju pria hidung bengkok tanpa melihat ke belakang. Setelah dia mengambil langkah ke-10, tubuh para ahli klan darah iblis hiu itu mulai berubah abu-abu kusam dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan hidup mereka telah sepenuhnya terputus pada saat ini. Biur, sosok manusia jatuh dari udara ke laut. Kegigihan dan kegembiraan saat mereka masih hidup itu melekat di wajah mereka, sebuah pemandangan yang agak aneh, itu jelas, kekuatan hidup mereka telah terputus terlalu cepat, sehingga kengerian sebelum kematian mereka, tidak dapat muncul di wajah mereka. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Teriak hidung bengkok. Pria hidung bengkok itu sangat ngeri dengan adegan ini, sehingga matanya berkontraksi dengan erat. Hanya pada saat inilah dia mengerti, orang yang muncul di depan mereka bukanlah seorang burung pipit, tetapi seorang dewa kematian sejati. Maaf saja ya, ini salahmu sendiri karena ingin membunuhku, ucap Lindong. Lindong tersenyum sedikit ke arah pria hidung bengkok itu. Cahaya hitam redup mengalir di penutup peti hitam pekat saat dia dengan lembut mengangkatnya. Bang! Ekspresi pria hidung bengkok itu berubah drastis. Dia membanting kakinya ke hiu darah di bawahnya, saat hiu itu membuka mulut raksasa yang mengerikan dan melompat ke langit untuk menggigit Lindong.
Pria hidung bengkok sudah melarikan diri dari hiu darah, dan mencoba untuk menyelam ke dalam air. Orang ini sangat kuat. Sepertinya aku sendiri tidak akan bisa mengalahkannya. Aku hanya bisa menunggu yang lain. Pikir hidung bengkok. Keengganan dan keganasan melintas di mata pria hidung bengkok itu ketika dia akan tenggelam ke laut. Temanmu semua sudah mati. Tidak baik menjadi satu-satunya yang selamatkan, ucap Lindong. Namun tawa tiba-tiba terdengar di samping si hidung bengkok, dan matanya langsung berkontraksi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tepat pada waktunya, penutup peti mati hitam dengan kasar menabraknya sambil disertai dengan kematian seperti riak. Bang! Majestic Yuan Power melonjak keluar dari dalam tubuh pria hidung bengkok itu tanpa kendali. Namun penutup peti mati hitam benar-benar mengabaikan ini, dan terus diayunkan ke bawah. Bang! Sekali lagi terdengar suara teredam. Penutup peti mati hitam tertutupi oleh cahaya hitam yang mendarat di tubuh lelaki berhidung bengkok itu, ketika air laut segera meledak. Tiang air besar 1000 kaki menerjang ke arah langit, saat gelombang maut menerpa tubuh pria hidung bengkok itu seperti pisau panas menembus mentega. Ah! Seteguk darah hitam menyembur keluar dari mulut pria hidung bengkok itu, yang wajahnya dipenuhi kengerian. Selanjutnya, pemandangan di depan matanya dengan cepat berubah menjadi kegelapan. Kekuatan hidup di dalam tubuhnya dengan cepat terputus oleh fluktuasi mematikan yang telah menyerang tubuhnya, sementara life key di dalam tubuhnya kehilangan semua sifat pemulihannya. Kehidupan mati. Tutup peti mati. Mengapa itu ada di tangannya? Ini adalah pikiran terakhir pria hidung bengkok itu, ketika kekuatan hidupnya benar-benar menghilang. Lindong berdiri di udara. Matanya menatap acuh tak acuh pada pria hidung bengkok itu, yang kekuatan hidupnya telah benar-benar terputus. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan menatap Life Death Coffin Cover di tangannya, ketika kekaguman tanpa sadar melintas di matanya. Kemungkinan Burning Sky Cauldron miliknya hanya akan bisa dibandingkan dengan kehebatan destruktif dari Life Coffin Cover ini, setelah gerbang langit terbakar disempurnakan. Teman Yan, di mana skuadron klan Blood Demon Shark kecil kedua yang terdekat, Lindong sekali lagi mengangkat kepalanya setelah menyelesaikan skuadron kecil klan Blood Demon Shark ini, saat ia bertanya dalam pikirannya. Di tengah-tengah antara utara dan barat, jawab Yan. Lindong mengangguk. Tanpa basa-basi lagi, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau, yang sekali lagi menyapu. Karena Komandan Xia itu berencana berurusan dengan Lindong setelah mengumpulkan anak buahnya, Lindong hanya bisa sepenuhnya menghapus semua kaki tangannya. Setengah jam kemudian, di tempat tertentu di bagian barat laut wilayah laut ini, Lindong menundukkan kepalanya dan memandangi wajah ganas skuadron kecil dari klan Blood Demon Shark. Namun dia hanya tersenyum kecil. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu, dia meraih Life Death Coffin Cover dan menyerbu ke bawah. Beberapa menit kemudian, ada selusin mayat abu-abu kusam mengambang di permukaan laut. Bang! Life Death Coffin Cover merilis undulasi aneh saat menabrak pemimpin skuadron kecil klan Blood Demon Shark dengan kecepatan kilat. Kekuatan liar dan keras meletus, dan sosok itu langsung ditampar ke laut. Benda itu dapat membatalkan semua kehidupan ketika muncul kembali. Ini adalah pemimpin skuadron tahap kehidupan mendalam yang keempat dari yang pertama. Lindong melirik ahli yang sekarang mati dari klan Blood Demon Shark. Dengan senyum acuh tak acuh, tubuhnya sekali lagi bergerak maju tanpa jeda. Pembantaian yang benar-benar tanpa ampun diam-diam diberlakukan di wilayah laut ini. Semua ahli dari klan Blood Demon Shark benar-benar kehilangan nyawa mereka dimanapun sosok cahaya hijau berlalu. Tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri dari tangan figur seperti Dewa Kematian yang kurus ini. Lindong benar-benar menikmati pesta pembantaian. Manusia bajingan ini, gumam Komandan Xia. Di daerah laut tertentu, Komandan Xia memandangi mayat-mayat yang mengambang di permukaan laut. Ekspresinya menjadi luar biasa hijau dengan penuh amarah. Akhirnya dia tidak bisa menahan diri dan meraung ke langit. Raungannya dipenuhi dengan kepahitan. Komandan Xia, 6 dari 10 pemimpin awal skuadron kecil di tahap awal kehidupan mendalam kami telah meninggal di tangan orang itu, apalagi, 6 skuadron benar-benar dimusnahkan juga olehnya. Di belakang Komandan Xia, adalah seorang pemimpin skuadron yang cukup beruntung untuk bertemu dengan yang tersisa. Namun kulitnya saat ini sedikit pucat. Dia sadar, bahwa jika bukan karena dia kebetulan berada agak dekat dengan Komandan Xia, Dewa Kematian itu pasti sudah datang mencarinya. Ini adalah orang ketujuh, ucap Komandan Xia. Mata Komandan Xia gelap dan dingin. Bahkan suaranya menjadi sedikit serak. Apakah ada yang lain, ucap Komandan Xia. Ekspresi pemimpin skuadron sedikit berubah setelah mendengar kata-kata ini. Dia segera melihat dua pemimpin skuadron lainnya di sampingnya, ketika mulutnya tanpa sadar menjadi sedikit kering.
Sekarang, dia tampaknya telah menghabisi semua skuadron selain beberapa dari kita di sini. Komandan Xia, apa yang harus kita lakukan? Pemimpin skuadron lain berbicara dengan cara yang agak ketakutan dan bertanya. Haruskah kita mengalah dan mundur sementara, lalu memanggil beberapa bala bantuan dari klan? Seseorang menyarankan dengan hati-hati. Bang, namun Komandan Xia yang tampak galak melemparkan pukulan ke kepala orang itu, ketika kata-kata yang terakhir terdengar. Itu langsung mengirimnya terbang lebih dari 1000 kaki jauhnya. Bocah itu sudah berhenti. Ikuti aku. Aku pribadi harus menghancurkan kepala bajingan kecil ini. Aku akan melumpuhkan siapapun yang berani menyarankan untuk mundur. Ucap Komandan Xia. Wajah Komandan Xia dipenuhi dengan aura gelap dan jahat. Para ahli klan darah iblis hiu yang tersisa buru-buru mengangguk, setelah mendengar kata-katanya yang tanpa ampun. Tak satu pun dari mereka yang berani mengatakan hal lain. Bajingan, aku pasti akan membuatmu menerima nasib yang lebih buruk daripada kematian, begitu kamu mendarat di tangan komandan ini. Gumam Komandan Xia. Komandan Xia melambaikan tangannya, saat hiu darah di bawah kakinya langsung bersiul ke depan. Lusinan ahli klan darah iblis hiu buru-buru mengikuti di belakangnya. Mereka hanya bepergian selama lebih dari 10 menit kali ini, sebelum akhirnya mereka berhenti. Segera setelah itu, banyak pasang mata terangkat, ketika mereka melihat permukaan laut di depan mereka. Seorang pria muda kurus dengan penutup peti mati hitam besar berdiri di sana, ketika dia menatap mereka. Di hadapan senyumnya, bahkan orang-orang kejam seperti mereka tanpa sadar merasakan hawa dingin yang meningkat di dalam hati mereka, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.